di dalam pikiran bawah sadar itu ada beberapa hal, ada 5 faktor yang bisa membentuk belief system seseorang. Salah satunya adalah figur yang mempunyai otoritas. Nah, figur yang mempunyai otoritas ini ketika dia ngomong apapun itu langsung mudah masuk bawah sadar. Nah, ketika ada orang yang statusnya, mohon maaf, misalkan pemuka agama kah, atau orang yang dianggap sakti kah, atau orang yang dianggap pinter kah, orang yang dianggap spiritual kah, dikagumi, itu menjadi dia punya figur otoritas untuk memasukkan ke bawah sadar gitu. Dan kemarin di salah satu peserta kelas B7 bilang bahwa dia masa mudanya pernah ketemu dengan seseorang yang katanya orangnya pintar, orang pintar dalam tanda kutip, ngomong ke dia bahwa dilihat dari garis tangannya dia umur 40-an akan sakit-sakitan, dan sekarang umurnya sudah 40 mas, dan bener sakit-sakitan itu. Nah akhirnya apa, saya japri, Pak, jika berkenan boleh japri, saya maintain, saya pengen lihat foto tangannya dan lain sebagainya. Saya lihat bagus banget gitu loh. Saya bilang, Pak, ini posisi jarinya bagus dan lain sebagainya. Akan tapi saya tanya dulu, saya gali database-nya dulu mas, siapa yang program dulu, kemudian orangnya seperti apa sekarang, apakah orangnya kaya, makmur, dikagumi banyak orang, menjadi panutan banyak orang gitu loh. Untuk apa mas? Untuk menggantikan otoritas. Dan saya mengatakan, saya beberapa kali meng-cancel program-program itu. Untuk apa? Tujuannya supaya bapak ini menganggap saya adalah otoritas yang lebih tinggi dari yang sebelumnya. Karena kalau enggak, ini nggak bisa mas. Betul. Kalau saya, Mas Yumo siapa gitu loh, apa yang saya omongkan nggak akan menggantikan yang tadi. Nah, saya ngambil figur otoritas saya itu untuk apa? Menggantikan. Bapak kalau saya lihat tangannya itu bagus, kemudian saya kasih beberapa dalam tanda kutip ritual untuk merendam tangannya di garam, meluk pohon, lalu nempelin tangannya di tanah dengan beberapa niat dan bayangan. Itu supaya apa? Melepas programnya tadi. Jadi bawah sadarnya tuh ngalah. Ini sudah ada otoritas baru lagi yang akhirnya membereskan ini. Nah, jadi teman-teman hati-hati mengagumi seseorang, mengagumi entah apapun itulah ya, yang punya figur otoritas. Karena ketika beliau mengatakan A, itu sangat mudah masuk ke bawah sadar. Kalau bagus itu tambah bagus. Iya, nggak apa-apa kalau bagus. Iya. Karena ramalan itu sakti. Sebenarnya bukan yang meramal yang sakti, mas. Tetapi yang sakti itu orang itu mengiyakannya itu loh, mengiyakan dan mewujudkan. Makanya kemarin ketika ada di kelas itu mas, ada orang terprogram kalau belum menikah rezekinya nggak akan lancar. Dan itu mohon maaf seorang pemuka agama yang ngomong. Saya sampai bilang, yuk kita cari bareng-bareng, di kebetulan kan muslim ya mas, cari di Quran. Ada nggak sebuah hadis atau kebenaran yang mengatakan bahwa kalau nggak nikah rezekinya nggak lancar? Untuk apa mas? Saya ngambil otoritas kitab suci ini untuk membatalkan dari ucapan mohon maaf tokoh agama ini tadi. Iya. Itu sekaligus saya pesan kepada orang-orang yang punya figur otoritas, hati-hatilah dalam berkata-kata, berikan kata-kata yang membangun, yang positif. Itu karena ketika itu menjadi hal negatif dan dia sudah sangat otoritas, dianggap sebagai orang yang dikagumi, itu nancep mas ke bawah sadar terjadi. Betul. Itu makanya ada istilah menasehati orang yang jatuh cinta itu susah. Yang terlalu ngefans itu susah gitu. Coba aja yang ngefans siapa itu, sosoknya ganti apa, ganti tas atau ganti apa, itu kan begitu mudahnya karena figur otoritas. Jadi ada 5 faktor yang bisa membentuk belief system ke bawah sadar, membangun dari kehidupan. Salah satunya adalah figur otoritas. Iya, sugesti yang diberikan oleh orang yang punya otoritas. Makanya saya bilang kepada teman-teman yang di komunitas Happy Hoki itu, saya bilang teman-teman itu berhak ngarang cerita kehidupan sendiri gitu loh. Bahkan contoh nih, pada sibuk ngartiin mimpi, itu kalau yang ngartiin nanti misalkan punya otoritas mas, diartikan jelek, bahaya. Iya benar. Saya suruh nyari di Google. Betul banget. Gitu. Yang bagus langsung aminkan. Google kan punya otoritas juga mas zaman sekarang. Baik aminkan, yang tidak baik ambil otoritas. Siapa? Ya Sang Maha bisa mengubah segalanya. Sampai ketemu arti yang baik, nah itu yang diiyakan. Mengeluh itu teman yang bisa kontribusinya menghancurkan kehidupan yang pertama. Karena ketika dia udah mentalnya pengeluh itu kan nggak punya mental kelimpahan. Betul. Ketika kita ngomongin sesuatu hal yang tinggi, impian, cita-cita, hal positif, pasti dimentahkan terus.
pasti didebat terus. Nggak percaya, carilah orang pengeluh, lalu Anda ngomong di situ tentang keajaiban, keberuntungan, ya pasti akan dipatahkan. Jadi teman yang berkontribusi untuk menghancurkan kehidupan adalah, ciri sederhananya adalah dia pengeluh. Itu. Jadi makanya saya menghindari banget kalau ada yang pengeluh itu. Paling saya tanya, mau cari solusi atau apa gitu. Kalau mau cari solusi ayo, tapi kalau mau ngeluh ya bukan tempatnya gitu. Ya, jadi kalau saya mengamati sebenarnya kalau kunci percepatan ya orang-orang hebat itu mereka berada di mode mencipta, Mas. Mode mencipta itu sesuatu apa yang bisa saya ciptakan untuk menghasilkan uang. Kalau mode survival itu kan cara bertahan hidup, biar selamat dari cicilan, biar bisa makan gimana, nyekolahin anak gimana. Nah, orang-orang hebat yang saya kenal itu mereka rata-rata konseptor, rata-rata kreator, rata-rata adalah pembuat ide. Jadi yang dilakukan adalah pertama-tama memang ada beberapa seperti yang saya lakukan. Ketika saya ide, saya kerjakan semuanya, Mas. Memang ada kerja keras di awal, tetapi dia punya goals, ada kerja santainya. Gitu. Nah, orang yang rata-rata itu apa? Selalu menggadaikan waktunya itu sama, Mas, gitu. Artinya kalau 10 jam sekian, kalau 12 jam sekian. Tapi yang ini tadi, dia awal akan ekstra luar biasa, tapi dia tahu bahwa besok itu dia refresh web aja, rekening masuk gitu loh, saldo masuk. Perbedaannya yang ini tadi kalau 10 jam berarti untuk nambah harus 12 jam atau harus sampai hampir 24 jam. Kalau yang benar tadi, dia di awal memang untuk mempraktekkan sendiri sebelum didelegasikan dan sebelum membuat sebuah sistem income masuk, itu memang ada effort. Tapi setelah income masuk, Mas, itu sudah dia akan senyum-senyum aja, sistem yang bekerja buat dia. Saya juga ingat, Mas, waktu titik balik saya dulu itu kan sering cerita ya, ada plan begini, plan begitu, itu masa hasilnya malah nggak seberapa, Mas. Saya ngamatin pola saya. Ketika saya diem, saya topong rame, saya nggak expose di media sosial, saya benar-benar menyibukkan diri, nggak ingin membuktikan ke orang lain. Tahu-tahu ya hasilnya penuh. Tahu-tahu ada yang kaget, loh beli mobil, loh beli rumah gitu. Jadi memang ternyata nafsu membuktikan kepada orang lain itu benar-benar energinya lemah. Begitu wes pokoknya berkarya, anak istri happy, sehat, pencapaiannya luar biasa. Afirmasinya itu sebenarnya panjang sih, karena apa namanya ini menjadi sebuah rahasia juga sebenarnya gitu. Tetapi kalau misalkan yang terpenting itu sebenarnya gini, prasangkanya. Ngarang sendiri kan bisa sebenarnya? Bisa. Ngarang sendiri bisa, yang penting positif. Maksudnya saya tidak akan miskin lagi, itu nggak boleh. Jadi kata-kata itu sebenarnya ya kalau memang misalkan nganggapnya kata-kata seorang figur otoritas tadi sakti, ya sudah mintalah kepada orang yang figur otoritas. Misalkan nanti, ini sabdanya Mas Hendra ini sakti nih gitu. Ya udah mintalah afirmasi ke Mas Hendra. Jadi teman-teman saat ini sosok figur otoritasnya siapa gitu. Nah, supaya apa? Ketika melakukan itu, wah ini sudah tadi, otoritas tadi sudah masuk ke bawah sadarnya cepat. Kemudian yang terpenting adalah memprasangkakan. Karena ada ketetapan-ketetapan semesta, salah satunya adalah kita ini dilayani semesta. Udara ini kan datang sendiri ke hidung, Mas. Ya, nggak perlu kita perintah, nggak perlu harus nyari kemana-mana. Nah, satu ketetapan ini saja kita klaim, kita pancarkan terus-menerus, kita sudah kedetek sama semesta bahwa dia sadar untuk dilayani. Gitu. Nah, ada banyak program. Nah, kemarin yang di kelas offline itu kan ketika belief sistemnya saya bereskan, saya install yang baru. Gitu. Saya adalah pribadi yang berkemakmuran, saya menarik keajaiban, kelimpahan, uang datang dengan mudah dan menyenangkan dari berbagai macam sumber. Itu benar-benar saya install sampai ada 2 halaman 2 halaman di kondisi mereka di bawah sadar. Pun nanti masih saya bekali audionya supaya di-play sepanjang hari. Jadi memang untuk benahi mindset ya bisa sih dengan audio itu. Yang penting dibarengi prasangka sepanjang hari.